akhir semester pada mata kuliah manajemen BK. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen bimbingan dan konseling. Selamat menyaksikan. Manajemen merupakan pengaturan atau pengorganisasian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan di mana diperlukan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan demi tercapainya suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan layanan bimbingan konseling yang berbasis manajemen sangatlah diperlukan dalam mengaplikasikan layanan BK. Dapat mengacu pada fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau implementasi, dan pengawasan atau evaluasi. Proses BK yang berbasis manajemen akan menjadi suatu alur yang teratur demi mencapai tujuan dari pelayanan BK, yaitu mengoptimalkan perkembangan serta memandirikan individu dalam menjalani kehidupannya secara sehat dan optimal. Secara umum, manajemen bimbingan dan konseling mencakup 3 kegiatan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling mengacu pada program tahunan yang telah dijabarkan ke dalam program semesteran, bulanan, serta program mingguan. Perencanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling harian yang merupakan penjabaran dari program mingguan disusun dalam bentuk program pelayanan bimbingan dan konseling atau PPBK yang masing-masing memuat tujuan dan sasaran layanan atau kegiatan pendukung dan substansi layanan atau kegiatan pendukung serta jenis layanan atau kegiatan pendukung atau alat bantu yang digunakan dan juga pelaksanaan layanan atau kegiatan pendukung dan pihak-pihak yang disertakan dan juga waktu dan tempat. Rencana kegiatan bimbingan dan konseling mingguan itu meliputi kegiatan di dalam kelas dan juga di luar kelas untuk masing-masing kelas serta peserta didik yang menjadi tanggung jawab guru BK. Satu kali kegiatan layanan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling itu berbobot 2 jam pembelajaran. Volume keseluruhan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dalam 1 minggu minimal dengan tugas wajib guru BK di sekolah. Yang kedua itu pelaksanaan kegiatan. Bersama pendidik dan personil sekolah lainnya, guru BK berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan diri yang bersifat rutin, insidental, dan keteladanan. Program layanan bimbingan dan konseling yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan sasaran, substansi, jenis kegiatan, waktu tempat, dan pihak-pihak yang terkait. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam dan di luar jam pelajaran yang diatur oleh guru BK dengan persetujuan kepala sekolah. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di dalam jam pembelajaran sekolah dapat berbentuk kegiatan tatap muka secara klasikal, kegiatan non-tatap muka. Kegiatan tatap muka secara klasikal dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan informasi, menempatkan dan menyalurkan konten, kegiatan instrumentasi, serta penguasaan layanan atau kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas. Sedangkan kegiatan non-tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, pemanfaatan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Kegiatan pelayanan bimbingan konseling di luar jam pembelajaran sekolah dapat berbentuk kegiatan tatap muka maupun non-tatap muka dengan peserta didik untuk menyelenggarakan layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan mediasi, serta kegiatan lainnya yang bisa dilaksanakan di luar kelas. Satu kali kegiatan layanan atau pendukung bimbingan dan konseling di luar kelas atau di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 jam pembelajaran tatap muka dalam kelas.
Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran sekolah maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan sekolah. Setiap kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling itu dicatat dalam laporan pelaksanaan program. Yang ketiga, penilaian kegiatan. Penilaian kegiatan bimbingan dan konseling terdiri dari dua jenis, yaitu penilaian hasil dan penilaian proses. Penilaian hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling dilakukan melalui yang pertama, penilaian segera, yaitu penilaian pada akhir setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengetahui perolehan peserta didik yang dilayani. Yang kedua itu penilaian jangka pendek, di mana penilaian dalam waktu tertentu atau 1 minggu sampai dengan 1 bulan setelah satu jenis layanan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk mengetahui dampak layanan atau kegiatan terhadap peserta didik. Lalu yang ketiga itu penilaian jangka panjang, di mana penilaian dalam waktu tertentu atau 1 bulan sampai dengan 1 semester setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak dari layanan atau kegiatan pendukung bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Sedangkan penilaian proses dilakukan melalui analisis terhadap keterlibatan unsur-unsur sebagaimana yang tercantum di dalam PPBK untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sebuah kegiatan. Hasil penilaian kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling itu dicantumkan dalam laporan pelaksanaan program dalam keseluruhan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Penilaian diperlukan untuk memperoleh umpan balik terhadap keefektifan pelayanan bimbingan dan derajat keberhasilan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, serta langkah tindak lanjut untuk memperbaiki dan mengembangkan program selanjutnya.